Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri husnul khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Santri husnul khatimah sekalian, pada semester ganjil ini, untuk mata pelajaran adab ta'lim, insyaallah kita akan melanjutkan dengan pasal selanjutnya dari kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu pasal kedua tentang Faslun fin niyyati fi halit ta'allum. Pasal yang akan kita bahas ini adalah pasal yang sangat penting sekali bagi seorang penuntut ilmu, yaitu pasal yang membahas tentang perkara niat. Niat adalah perkara yang sangat penting sekaligus menentukan bagi seorang penuntut ilmu. Karena jika niat seorang penuntut ilmu itu baik, yaitu mengharap keridhaan Allah dalam menuntut ilmu tersebut, maka derajatnya diangkat sangat tinggi di sisi Allah. Adapun sebaliknya, jika niatnya tidak baik, yaitu berniat menuntut ilmu itu supaya mendapat pujian orang, mencapai popularitas, ingin pamer dan seterusnya, maka niat yang buruk ini akan membawa kepada kerugian, baik di dunia dan di akhirat. Baik, santri husnul khatimah sekalian, kita masuk ke teks pasal kedua, Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi, yaitu pasal tentang niat di waktu belajar. Silahkan diperhatikan bukunya pada halaman 9. Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi, pasal tentang niat di waktu belajar. Thumma la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian harus baginya, maksudnya bagi penuntut ilmu, minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi, berniat pada waktu mempelajari suatu ilmu. Idzin niyyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali, karena niat itu adalah pokok dalam segala keadaan atau perbuatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hadisun sahihun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung atas niatnya. Ini adalah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dari teks ini adalah bahwa setiap penuntut ilmu itu harus berniat pada saat akan belajar. Tentunya niat yang baik, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bernilai ibadah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menghindari niat kebalikannya, yaitu niat yang buruk dalam menuntut ilmu, supaya seperti ingin dipuji orang, mengejar popularitas, suka pamer, ingin tampak paling berilmu,
dan niat yang tidak baik lainnya. Kemudian teks selanjutnya, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya. Betapa banyak amalan yang bentuknya amalan dunia, wa yasiru bihusnin niyyati min a'malil akhirah. Lalu dengan niat yang baik ia menjadi amalan akhirat. Maksudnya adalah bahwa amalan yang zohirnya adalah amalan dunia, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya, hal-hal seperti ini bisa berubah menjadi amalan akhirat. Artinya berpahala jika dibarengi dengan niat yang baik. Seperti misalnya orang makan, minum, tidur, berolahraga dengan niat supaya bisa beribadah kepada Allah, supaya bisa belajar dengan baik, kuat melaksanakan sholat, atau supaya bisa bangun di malam hari untuk sholat tahajud, dan seterusnya, maka amalan dunia yang demikian itu bisa menjadi amalan akhirat, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah. Akan tetapi betapa banyak amalan yang bentuknya amalan akhirat, thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyati. Lalu menjadi amalan dunia karena disertai dengan niat yang buruk. Seperti contohnya, di antara amalan akhirat adalah membaca Al-Quran. Pahalanya sangat besar, akan tetapi karena niatnya ingin disebut ahli ibadah atau seorang qari yang merdu dan bukan mencari keridhaan Allah, maka amalan akhirat tersebut berubah menjadi amalan dunia yang tidak bernilai di hadapan Allah dan tidak berpahala. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang thalibul ilm untuk berniat mencari ilmu itu karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pada teks berikutnya, Syekh Az-Zarnuji menyebutkan bahwa ada beberapa poin dari niat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bitalabil ilmi, dan seyogyanya seorang pencari ilmu itu berniat mencari ilmu dengan tujuan. Yang pertama, ridallahi ta'ala wad daral akhirata, mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan di negeri akhirat. Yang kedua, wa izalatal jahli an nafsihi, dan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, wa an sairil juhali, dan menghilangkan kebodohan dari semua orang yang bodoh, yaitu dengan menyebarkan ilmu kepada mereka. Kemudian tujuan menuntut ilmu selanjutnya adalah wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami, menghidupkan agama dan melanggengkan agama Islam, yaitu dengan cara belajar dan menyebarkan ilmu di kalangan kaum muslimin. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena sesungguhnya langgengnya agama Islam itu adalah dengan perantara ilmu. Wala yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli, dan tidaklah sah sikap zuhud dan takwa itu
jika dibarengi dengan kebodohan atau tanpa dibarengi dengan atau tidak dilandasi dengan ilmu. Karena dalam hal ini kebodohan bisa berpotensi untuk membawa seseorang kepada penyimpangan dalam beragama. Teks selanjutnya, wa ansyada asy-syaikhul imamul ajallu Burhanuddin sahibul hidayati syi'ran li ba'dihim. Syekh dan imam besar yang bernama Burhanuddin, beliau adalah pengarang kitab Al-Hidayah, yaitu sebuah kitab fikih dari mazhab Hanafi. Beliau melantunkan syair, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bait yang pertama, fasadun kabirun alimun mutahattiku. Kerusakan besar adalah seorang alim yang tidak tahu malu. Maksudnya adalah di antara musibah yang menimpa agama Islam adalah apabila ada seorang alim atau ulama yang tidak tahu malu. Dia tidak menjaga kehormatannya dengan melakukan berbagai kemaksiatan secara terang-terangan di hadapan manusia. Hal ini adalah musibah besar karena dia bisa menjauhkan orang-orang dari menuntut ilmu dan mereka bisa bersikap masa bodoh terhadap ajaran Islam. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Dan kerusakan yang lebih besar daripada itu adalah orang bodoh yang ahli ibadah. Ini kerusakannya lebih besar. Maksudnya adalah ketika manusia melihat ahli ibadah, orang-orang akan mulai menaruh kepercayaan kepadanya tentang masalah agama, karena tentunya melihat amalan ibadahnya tersebut. Kemudian orang-orang bertanya kepadanya tentang masalah agama, dan orang jahil mutanasik ini mau menjawab masalah agama tersebut sekalipun tanpa berdasarkan ilmu, sehingga terjadilah kerancuan dalam urusan agama. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya, mereka berdua ini, seorang alim yang tidak tahu malu dan orang bodoh yang ahli ibadah ini, menjadi fitnah bagi alam semesta dan bagi orang yang mengikuti keduanya sebagai dasar agama. Dengan demikian, menurut syair ini, ada dua pelaku kerusakan yang besar, yaitu yang pertama, orang alim atau ulama yang tidak menjaga dirinya dari berbuat maksiat di hadapan manusia. Dan yang kedua, orang jahil yang ahli ibadah. Kemudian teks berikutnya, wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Dan begitu juga berniat belajar itu adalah asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani, untuk mensyukuri atas nikmat akal dan nikmat kesehatan badan. Dengan demikian, jika dirunut dari teks sebelumnya, maka bagi para talibul ilmi ada 5 perkara yang harus diniatkan ketika menuntut ilmu, yaitu yang pertama, ridallahi wad daral akhirah, mengharapkan keridhaan Allah dan negeri akhirat. Kemudian yang kedua,
wa izalatul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu itu harus diniatkan wa izalatil jahli an sairil juhal, menghilangkan kebodohan dari kaum yang bodoh, yaitu dengan menyebarkan ilmu. Kemudian yang keempat, ihya'uddin wa ibqa'il Islam, menghidupkan agama dan melanggengkan agama Islam. Kemudian teks yang barusan kita baca, niat yang harus dihadirkan oleh seorang penuntut ilmu adalah yang kelima, asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Kemudian selanjutnya, wala yanwi bihi ilaihi iqbalan nasi wala istijlaba hutamid dunya wal karamata 'inda sultani wa ghairihi. Wala yanwi bihi ilaihi iqbalan nas, dan mencari ilmu itu tidak diniatkan untuk iqbalan nas, mencari pengaruh di kalangan manusia. Wala istijlabi hutamid dunya, dan tidak pula untuk mendapatkan kekayaan dunia. Wal karamata inda sultan wa ghairihi, dan tidak pula untuk meraih kehormatan di hadapan penguasa dan lain-lain. Ini yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh diniatkan di dalam hati seorang penuntut ilmu, karena hanya akan membawa kerugian di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Baik, santri husnul khotimah sekalian, demikian untuk materi adab ta'lim pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bissawab. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.